KBR Inspiratif Terpercaya. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR dengan tema Semangat Menuju Kecamatan Cerdas Berprestasi bersama Yayasan Pendidikan Astra Michael Darussalim. Dan kita juga masih tersambung melalui aplikasi Zoom bersama dua narasumber, Mbak Herawati Prasetyo selaku Ketua Pengurus YPMDR, kemudian Mbak Mei Andini selaku peserta Guru Muda Garda Depan batch kedua ya. Dan sebelum jeda tadi saya janjikan akan mengulik lebih dalam mengenai peserta Guru Muda Garda Depan ini sebagai salah satu program yang saat ini sedang difokuskan ya oleh YPMDR. Tapi sebelumnya saya sudah menerima telepon nih dari Bogor. Ada Ariel, Mbak. Selamat pagi, Ariel. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Mas Ariel. Iya, Mas. Ini saya mau tahu, Mas, fasilitas apa saja sih yang diberi oleh YPMDR ke sekolah-sekolah yang dibina ini, sama juga ada nggak pengecekan kembali terhadap sekolah yang udah telah dibina tadi itu? Pengecekan kembali. Oke. Ya. Baik. Terima kasih, Mas Ariel. Ariel Noah. Saya jawab ya. Silakan Mbak Hera. Terima kasih Mas Ariel. Jadi gini, YPA itu memberikan bantuan itu, kita tidak pernah memberikan bantuan dalam hal dana. Ya, jadi kita memang pelatihan yang kita berikan. Kita juga sebagian dari sekolah kita berikan juga dalam bentuk sarana prasarana. Tapi kita tidak berikan dana dan kita juga tidak berikan apa-apa ke guru-guru. Nah, kita tuh nggak come and go gitu, tapi kita stay di sana. Jadi seperti kayak sekolah-sekolah di Bogor ya, di Luiliang. Itu di Luiliang, Mas Ariel, kita tuh punya pertama kita masuk waktu itu ya di 2006 ya, kita punya 5 SD, SMP dan SMK itu di Kecamatan Luiliang. Sampai sekarang itu walaupun mereka tuh sebagian besar sudah menjadi sekolah unggul, itu kita tetap bina gitu. Kita berikan sih kebanyakan dalam hal soft skill ya. Jadi pembinaan kita tuh macam-macam, manajemen sekolah, terus kita juga kasih lagi dalam 4 pilar tadi ya, karakter, akademis, kecakapan hidup dan seni budaya. Kita berikan mereka pelatihan siswa, kita berikan mereka pelatihan peningkatan kualitas profesional guru. Terus kita juga ada satu program kita yang kita sebut dengan School Collaboration System, yang dimana RP itu adalah mempermudah guru-guru untuk membuat RPP. Jadi bisa diakses tuh RPP-nya. Jadi guru-guru supaya lebih kepada standarisasi. Nah, terus kita juga komite sekolahnya kita juga bantu gitu. Kita juga bantu komite sekolahnya untuk memberdayakan masyarakat di situ. Jadi nantinya untuk membantu juga perawatan sekolah-sekolahnya, karena memang sekolahnya kita juga bangun sarana prasarannya, tapi kan kita nggak bisa seterusnya ngerawat gitu ya. Jadi kita berikan itu ke komite sekolahnya. Nah, terus jadi pendampingannya ini sampai kapan sebenarnya? Ada batas waktunya kah atau seperti apa? Mungkin. Sebenarnya kalau misalnya ini sampai sekarang tuh kita masih dampingin tuh Mas Rizal, karena mereka kan juga termasuk sekolah binaan kita. Walaupun mereka sudah jadi sekolah unggul. Nah, kalau misalnya mereka sudah jadi sekolah unggul, kita bantuannya itu pelatihan hanya pada kebutuhan sekolahnya aja. Jadi pelatihan reguler itu kita udah nggak kasih lagi. Terus yang penting sih sebenarnya pada saat awal kita masuk itu kita berikan pelatihan karakter ya. Kita punya 4 karakter dasar ya, gitu. Kebersihan, disiplin, respect, daya juang, itu kita berikan kepada sekolah-sekolah binaan kita. Tapi kalau misalnya udah sekolah seperti kayak sekolah-sekolah di Luiliang, itu mereka sih sudah cukup lama ya, sudah 15 tahun kita bina. Jadi mereka sudah prestasinya sudah luar biasa gitu. Betul. Mas Riza. Membanggakan sih sebenarnya. Bukan berarti tapi dilepas begitu saja ya. Iya. Oke. Baik, itu dia Mas Ariel. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti saya akan bacakan kembali ya. Sudah banyak banget melalui YouTube juga, live chat dan juga WhatsApp. Satu persatu ya Mbak Hera ya. Tapi sebelumnya saya penasaran nih ke Mbak Mei Andini nih. Kita berkenalan dulu dengan seorang guru muda garda depan, Mbak Mei Andini. Ini bisa diceritakan nih, apa sih yang membuat Anda awal-awal nih tertarik mengikuti program GMGD dari YPMDR ini? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mei Andini. Jadi yang membuat saya tertarik mengikuti program guru muda ini ialah satu, itu adanya persamaan tujuan dan moto YPMDR yang sama dengan saya, yaitu melayani dengan hati. Jadi dalam melakukan pelayanan itu bukan hanya sekedar Mbak Mei,
Maaf, Iya. audionya agak-agak ini ya, apa namanya? Kurang, Kecil. iya, masih terdengar kecil. Coba. Halo, Jadi tes. ya, Yes. Oke. Kedengeran nggak? Ya. ya. Oke. Jadi Yang keras aja kamu ngomongnya, Mei. Iya. Soalnya sinyalnya juga lumayan, Bu. Iya, Ah, soalnya Mei Iya. sekarang lagi sedang ada di Rote. oke. Iya. Silakan. Jadi yang membuat saya tertarik mengikuti program Guru Muda Garda Depan ini tuh ialah yang pertama tuh itu adanya persamaan tujuan dan moto YPA MDR yang dengan saya yaitu melayani dengan hati. Jadi dalam melakukan pelayanan tuh bukan hanya sekedar berbagi saja, tapi menggunakan hati ketika pelayanan. Selain itu kok senang aja melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan kemanusiaan, khususnya melakukan pelayanan di dunia pendidikan khusus di daerah prasejahtera. Selain itu karena ingin hidup saya bisa berguna dan bermanfaat untuk orang di sekitar, terus bisa memberikan manfaat kecil untuk negara kita Indonesia melalui sentuhan di dunia pendidikan, karena kan pemerataan pendidikan di Indonesia saat ini belum menyeluruh. Nyatanya masih banyak daerah tertinggal dan perlunya peninjauan ulang dari pihak-pihak pemerintah. Nah, maka dari itu kan, yuk mari para pemuda-pemudi Indonesia itu kita ikut berpartisipasi dalam mengakselerasikan pendidikan di Indonesia khusus di daerah prasejahtera. Oke. Selain itu apa ya? Itu sih senang saja karena bisa berpartisipasi dan mendukung program YPA MDR yang akan menjadikan Rote Barat sebagai kecamatan cerdas berprestasi. Jadi dengan adanya guru muda juga kita itu bisa membantu itu mempercepat program pengakselerasian itu kecamatan cerdas berprestasi. Baik, Mbak Mei, kalau boleh Ya, tahu nih ya, bisa diceritakan dong sedikit gambarannya. Anda di Rote ya? iya di Rote sekarang. Sebelum hadirnya YPMDR dengan program-programnya, seperti apa sih sebenarnya kondisi atau potret pendidikan di sana dari sekolah-sekolah yang ada? Potret pendidikan di sana tuh di sini kan termasuk daerah prasejahtera ya Mas ya. Hmm, Jadi itu siapa namanya banyak banyak itu kayak fasilitas sarana prasarana yang di sini belum memadai. Jadi berkat YPA MDR juga itu kayak kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana segala macam yang kekurangan pihak YPA yang membantu untuk memfasilitasinya itu. Jadi dari pendidikan karakternya, terus apa fasilitas kayak sumber daya manusianya, sumber daya gurunya juga itu kurang. Jadi YPA itu yang membantu itu daerah Rote ini untuk menjadikan ini pendidikan di daerah sini menyeluruh menyerata baik. begitu. Nah, ini kan jelas ya bersama 13 orang lainnya ya, Mbak Hera ya. Iya, Untuk Mbak Mei ini betul. ya. Ini proses Ya, jadi proses seleksinya pasti nggak gampang dong, nggak mudah. totalnya tuh sebenarnya Mas Rizal, Heeh. awalnya tuh kita buka pendaftaran waktu itu cukup banyak sih pesertanya. Waktu itu kurang lebih 180-an lah, 180-an dari semua universitas. Terus kita seleksi. Akhirnya 26. Akhirnya kita turun lagi ke 15. Terus kita berikan mereka pelatihan dulu. Jadi mereka kita kasih tahu nih mengenai visi misi kita, terus apa harus yang dilakukan oleh mereka. Itu selama 2 minggu kita training mereka, kita berikan pembukaan training lah, pembekalan kepada mereka tuh di Salatiga. Waktu itu kita kerjasama dengan UKSW ya, dengan mereka yang memberikan trainingnya, terus kita juga berikan training. Nah udah gitu kita pilih 13. Nah 13 ini akhirnya kita kirim. Oke. Nah, baik. Dan Mbak Mei, sebagai guru di Iya. garda depan nih, Anda ditugaskan mengajar di mana sih sejauh ini? Apakah hanya di Rote atau sudah pindah-pindah kemana gitu? Seperti apa kemudian kondisi sekolah di tempat Anda bertugas saat ini? Oh, kalau sekarang itu ditugaskan di SMP 2 Rote Barat. Jadi setiap guru muda itu ditugaskan di satu sekolahan Oke. begitu. Iya, boleh diceritakan pengalamannya dan bagaimana sekarang kondisinya di sana, animonya dari para orang tua murid, warga sekitar dan sebagainya ya kan? Iya, jadi tuh kayak dari saya kan kebetulan ikut guru muda tahap pertama sama tahap kedua. Jadi kalau guru muda yang pertama itu istilahnya kita kan sebagai babat alasnya gitu. Jadi bisa dikatakan pembuka akses untuk guru muda garda depan selanjutnya. Terus kalau yang sekarang itu alhamdulillahnya kan
kita sudah tahu aksesnya, medannya begitu, Hmm. jadi lebih enak. Terus guru-gurunya di sini tuh juga sangat terima dengan kedatangan kita. Mereka mau belajar, semangatnya juga baik. Terus banyak hal yang kita belajar yang nggak didapat dari Jawa tuh kita banyak belajar di sini. Oke. Nah, kebetulan kan saya kan juga apa ya, istilahnya minoritas di sini, Islam sendiri, Hmm. rata-rata kan Kristen, tapi Nah, toleransinya di sini tuh sangat-sangat tinggi. baik. Oh, jadi Mbak Mei ini dari Jawa ya? Iya, dari Jawa. Ditugaskan di Rote, luar biasa loh ini loh pasti Iya. perjuangannya. Baik, dan kita tahan dulu, kita akan jeda kembali. Tapi Mbak Hera nanti siap dengan beberapa pertanyaan, salah satunya melalui YouTube. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti jawabnya setelah jeda ya Mbak Hera ya. Ya. Sebentar. Nah, dari Rudi Kristianto, apa dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan hadirnya guru muda dari Astra gitu ya. Kemudian dari Bimo, salut sekali dengan konsistensi YPMDR dalam membantu membangun kualitas pendidikan di Indonesia. Oh, bentuk apresiasi dari pendengar kita. Saya sudah bacakan dari Rudi Kristianto, apa dampak yang dirasakan oleh sekolah dengan hadirnya guru muda dari Astra ini. Silakan, mungkin dijawab terlebih dahulu oleh Mbak Hera. Oke, jadi memang kenapa kok kita mendatangkan guru muda ini? Karena kita ngelihat juga guru-guru di sana itu beda ya sama dengan guru-guru di Jawa. Dan dengan adanya guru muda ini, kita lihat bahwa mereka itu lebih mempunyai semangat karena memang niru ya, maksudnya mudah-mudahan guru muda ini dapat menjadi contoh terhadap guru-guru yang lain. Juga sih kita ngelihat ya, memang dengan adanya program guru muda ini kita terbantu dalam hal akselerasi. Jadi guru-guru di sana itu udah mulai nih Mas ngelihat bahwa kita harus berinovasi loh, kita harus berprestasi. Jadi dengan adanya kita masuk itu mereka sudah mulai tuh, mereka berprestasi, begitu, terus mereka juga banyak inovasinya terhadap metode-metode KBR pembelajarannya. Terus juga yang kita rasakan itu juga ada pembenahan karakter dasar kita itu mereka sudah ikut menerapkan, tiap pagi datang itu mereka udah salim, terus juga peran daripada orang tua dan juga komite sekolah juga kita lihat gitu, karena memang kan kalau di sana sebagian dari orang tuanya kan mereka berternak rumput laut ya. Oke. Jadi tidak mungkin saya tidak bilang tidak ada perhatian, tapi mereka mungkin kurang. Nah, dengan sekarang itu peran guru muda ini mereka selain dari sebagai guru biasa, mereka juga ngasih les-les tambahan gitu ya. Jadi supaya mempercepat dalam hal calistung, terus mengenai literasi, itu mereka juga gitu. Nanti mungkin Mei bisa menerangkan tuh. Jadi mereka tuh pulang sekolah tuh anak-anak semuanya ngumpul, kadang-kadang tuh suka ngumpul di pantai gitu untuk melakukan proses pembelajaran lagi gitu. Nah, juga sebenarnya sih kalau misalnya kita ngelihat komunikasi antara anak dan guru juga itu juga lebih baik, antara anak dan orang tua juga lebih baik. Nah, selain itu kita juga membantu dalam hal sarana prasarananya ya, tentunya air ya. Dalam hal air kan karena mereka juga nggak ada. Terus dalam hal networknya juga kita pasangin. Jadi memang banyak hal yang sudah kita lihat gitu sebagai dampak adanya kami dan juga tentunya adanya guru muda. Karena guru muda ini mereka tuh kita harapkan mereka tuh sangat berinisiatif. Tapi mungkin nanti bisa ditanyakan lagi ke Mei apa saja sih yang sudah dilakukan yang membedakan dari yang sebelumnya gitu loh, Mas Rizal. Betul. Nah, iya, boleh diceritakan nih pengalaman mengajar sebagai GMGD, kemudian apakah ada hal menarik apa sih yang mungkin membedakan nih ketika Anda di tempat sebelumnya dengan tempat sekarang nih, Mbak Mei? Oh ya, jadi tuh pengalamannya pasti banyak Mas, terus kegiatan yang unik-unik juga banyak. Jadi kita di sini kan juga menerapkan beberapa program dari YPA juga, terus dari kita juga. Jadi selain kegiatan KBM, kita tuh ada kegiatan pemetaan kemampuan siswa. Jadi pemetaan kemampuan siswa tuh biasanya ada 2 yang kita tes, yaitu kemampuan literasi sama numerasinya. Setelah itu kan sekarang lagi pandemi, jadi kita ada pemetaan untuk mengelompokkan siswa selama pembelajaran jarak jauh. Jadi kan kebetulan di sini keterbatasan sarana prasarana sama sinyalnya.
Jadi kita guru-guru muda itu terjun ke lapangan semua. Oke. Jadi yang ada sinyal kita fasilitasi, yang tidak ada sinyal kita juga fasilitasi. Jadi kita semua tuh turun per dusun-dusun, per titik-titik gitu. Jadi semisal dusun A itu ada berapa anak, nah kita fasilitasi untuk belajar di sana. Oke. Begitu. Baik, dan ini nyambung juga sama pertanyaan Pak Rudi Kristianto nih buat Mbak Mei. Bagaimana cara guru muda ini melayani sekolah di masa pandemi ini? Apa strategi khusus yang dilakukan? Nah, kebetulan sekarang lagi corona, terus lagi BDR. Yang pertama itu sih kita fasilitasi yang ada jaringan. Jadi Mm-mm. pembelajarannya itu materinya kita bisa ada yang bisa mengakses pakai WA group, ada pakai Google Classroom juga. Kebetulan juga ada beberapa wilayah yang sinyalnya bagus. Terus kita juga menyampaikan materi pembelajarannya pakai Google Classroom. Terus yang tidak ada sinyal, maaf juga tidak ada listrik juga, kita turun-turun per pos-pos titik gitu. Jadi kita juga sama guru-guru, kerja sama guru, membuat titik pos per dusun-dusun gitu, Kak. Jadi setiap dusun ini kita nanti datangi, jadi kita bikin jadwalnya dulu, kita petakan semisal daerah A itu ada berapa orang, terus hari ini tuh ngajarnya apa saja. Jadi kita lebih ke visit itu per dusun-dusun, supaya kan semuanya pemerataan materinya dapat semua. Kalau Oke. kita hanya menggunakan WA Group atau Google Classroom kan banyak yang tidak bisa mengakses. Baik, Jadi, supaya adanya pemerataan, kita juga terjun di lapangan begitu. baik. Nah, Guling ya, jadi guling Ya, mereka, guling. guru keliling. guru keliling, jemput bola Iya. modelnya ya. Luar Iya. biasa loh. Pasti dong dengan tetap disiplin prokes ya. Prokes, Prokes. prokes itu yang kita ingatkan terus ke mereka. Iya, baik. Dan ini tidak mudah dong selama pandemi ya kan. Banyak sekali tantangannya seperti tadi juga dikatakan bahwa memang semuanya jadi dipercepat kayak digital seperti Bu Hera tadi juga menyampaikan ya. Kemudian Ya. ada nggak sih tantangan-tantangan lain mungkin yang dihadapi selama ini Mbak Hera dalam mewujudkan program-program dari YPA MDR ini? Ya, pastinya ada ya, banyak ya tantangannya ya. Pertama, apalagi dalam pandemi kayak gini, kita nggak bisa temu muka. Karena kan mereka tuh jadi murid-murid itu nganggap, oh nggak harus ke sekolah, kita libur. Nah, itu tuh yang susah tuh tadi Iya. ya. Karena mereka juga nggak semuanya mereka punya HP. Nggak semuanya di tempat mereka tuh ada signal. Jadi memang Bahkan ada beberapa daerah yang disebutkan Mbak Mei tadi, daerah yang belum ada listrik ya. sama sekali ya, maksudnya ada di sekolah kita waktu itu ada sekolah yang memang tanpa listrik, tapi kita di Kupang waktu itu kita ada tanpa listrik, kita berikan genset. Nah, tantangannya itu juga support dari orang tuanya kan juga minim ya. Jadi kita juga harus akhirnya kita berikan parenting, juga pelatihan kepada orang tua bagaimana harus sistem belajar ini. Karena kalau misalnya sekarang kan satu-satunya yang kita bisa harapkan kan dari peran orang tua. Kalau misalnya memang nggak bisa tatap muka, nah itu tantangan tersendiri gitu. Jadi memang akhirnya kita minta guru muda juga bertemu juga dengan para orang tuanya gitu untuk juga menyampaikan program-program kita. Karena kita nggak mau sampai akhirnya dengan adanya pandemi ini akhirnya kemunduran dari siswa gitu ya. Karena kan mereka sama sekali nggak sekolah gitu. Tapi ya itu terjadi sih Mas Rizal sebenarnya. Jadi ada beberapa demotivasi gitu ya. Betul. Jadi dan lagi pula mereka kan biasanya juga membantu orang tuanya kan untuk bekerja. Nah, itu yang hal-hal yang demikian yang kita harus terus kita kasih tahu ke mereka melalui pengawas, melalui komite sekolah, melalui orang tua bahwa walaupun ini BDR tapi tetap harus sekolah loh, tetap harus mengerjakan tugas-tugasnya. Dan itu peran guru muda sekarang luar biasa gitu karena mereka akhirnya inisiatif jadi guling, tapi terus akhirnya dilihat dengan guru-guru yang lain, jadi mereka akhirnya ikut gitu loh. Walaupun memang kasihan juga karena kan jarak sekolah dengan tempat mereka itu lumayan jauh ya. Iya, dan aksesnya mungkin juga berbeda kan sama daerah-daerah di Jawa gitu, atau di mana. Baik. Betul. Dan berikutnya ada Cantika nih melalui live chat YouTube. Gimana caranya kita bisa menjadi guru muda di program ini? Apakah adakah kriterianya? Jelas ada. Kriterianya apa saja nih Mbak Hera?
Iya, sebenarnya sih kita buka di web kita ya. Jadi di ininya webnya YPMDR, terus juga ada Instagramnya YPMDR, itu semuanya kita buka. Jadi program-program kita tuh semuanya biasanya kita open untuk semuanya ya. Kita ada website kita tuh www.ypmdr-astra.com. Terus kita juga ada Instagramnya YPMDR_Astra. Itu semua program-program kita tuh ada di situ. Nah, kita membuka program ini waktu itu di semua universitas, tapi kebetulan waktu itu memang kita konsentrasinya di akhirnya dapatnya banyak dari UKSW dan Undana ya, karena mereka lokasinya juga sudah di sana. Nah, sebenarnya dan tahap-tahapnya ya seperti biasa ya, Mas Rizal. Kalau misalnya kita memilih kan juga ada beberapa tahap. Mereka tuh luar biasa loh tahapannya tuh. Pertama pemberkasan, terus kita ada tes juga potensi akademiknya, terus kita ada tahap wawancara. Wawancaranya tuh beberapa kali tuh, ada wawancara pertama dengan narasumber kita yang ikut memilih ya dengan CWT Citra Wiraya Teknik waktu itu salah satu bagian dari UKSW juga. Terus ada wawancara kedua dengan kami selaku pengurus. Terus mereka juga harus menjalani tes kesehatan, terus mereka juga training intensif selama 2 minggu. Ya supaya paling enggak tuh kita harus menyamakan persepsi gitu. Dan alhamdulillah sih memang pesertanya cukup banyak ya waktu itu kita yang tadi saya sudah katakan kurang lebih ada 183 yang akhirnya kita pilih hanya 13. Oke. Baik. Gitu. Ini batch kedua ya Mbak ya. Untuk selanjutnya apakah akan ada lagi dalam waktu dekat ini atau kapan tepatnya? Kita sebenarnya sih kalau untuk guru muda ini mereka kan setahun ya. Jadi ditempatkannya setahun programnya ini dalam waktu 1 tahun. Tapi kita juga lagi menjajaki nih Mas Riza, kita lagi menjajaki bekerja sama dengan beberapa universitas untuk program kampus merdeka. Ya, jadi mahasiswa itu juga kalau misalnya mau, mereka juga bisa nih magang di sekolah-sekolah kita. Gitu. Itu juga salah satu program kita juga. Gitu. Baik, ada penelpon sebelum jeda nih, ada Melani di Jakarta. Selamat pagi Mbak Melani. Halo Mas. Silakan Mbak Melani. Iya, aku mau nanya. Kalau misalnya nih jadi guru muda di garda depan kan nanti mungkin ditempatinnya di daerah yang terbelakang lebih jauh gitu ya. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan kalau mungkin nanti next YPA MDR ini buka kesempatan buat kita yang masih kuliah nih? Dan untuk Bu Hera, apakah program guru muda ini dibuka tiap tahun ya Bu? Itu aja sih yang aku mau nanyain. Oke. Ya, dijawabnya setelah jeda ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Publik KBR.